Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita masih bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar persamaan kuadrat lanjutan dari minggu kemarin nih. Kalau kita kemarin sudah kenal pengertian persamaan kuadrat, kemudian bisa menentukan akar-akar atau penyelesaian persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Sekarang kita lanjutkan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat tetapi menggunakan cara yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna dan dengan menggunakan rumus. Sudah siap nggih? Sekarang kita mulai menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Yang kemarin sudah kita pelajari itu dengan memfaktorkan, tetapi tidak semua persamaan kuadrat itu bisa difaktorkan. Misalnya kita punya persamaan kuadrat seperti ini. X kuadrat min 6x plus 3 atau yang kedua dan ketiga ini kalian coba memfaktorkan pasti tidak bisa difaktorkan karena memang ada beberapa persamaan kuadrat yang tidak bisa difaktorkan. Kalau tidak bisa difaktorkan berarti kita tidak bisa menggunakan cara yang pertama. Kita harus menggunakan cara lain untuk bisa menyelesaikan persamaan kuadrat seperti ini. Nah, alternatif yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Lah, apa itu kuadrat sempurna? Mungkin di kelas 8 sudah kenal sedikit ya. Ada kuadrat sempurna, misalnya 2 kuadrat, 3 kuadrat. Itu kalau bilangan kuadrat. Nah, kalau bentuk kuadrat sempurna contohnya seperti ini. 2x ditambah 5 kuadrat. 16 kurangi 3y kuadrat atau yang ketiga. Ini contoh bentuk kuadrat sempurna. Nah, sekarang kita akan mencari hubungan antara koefisien X dengan bentuk kuadrat. Misalnya saya punya ini, bentuk persamaan kuadrat, X kuadrat ditambah 2px ditambah p kuadrat. Ini mau kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna, X ditambah p kuadrat. Kita cari hubungan antara ini tadi 2p dengan p kuadrat. Ternyata p kuadrat ini bisa kita peroleh dari setengah dari 2p, itu berarti p, kemudian dikuadratkan. Berarti untuk mengubah bentuk x kuadrat ditambah 2px menjadi bentuk kuadrat sempurna x ditambah p kuadrat dapat dilakukan dengan cara menambahkan bentuk x kuadrat ditambah 2px ini dengan kuadrat dari setengah koefisien x. Misalnya, kita punya x kuadrat ditambah 4x, koefisien x-nya 4. Berarti ini biar menjadi kuadrat sempurna kita tambahkan dengan setengah dari 4 atau 2 kuadrat. Ini kita peroleh bentuknya x kuadrat tambah 4x, ruas kiri dan ruas kanan sama ruas kiri tambah 2 kuadrat, maka ini diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna x ditambah 2 kuadrat. X kuadrat dikurangi 6x, kita tambahkan dengan setengah dari negatif 6. Setengahnya negatif 6 itu negatif 3. Negatif 3 dikuadratkan, berarti ini yang 2 suku ditambahkan negatif 3 kuadrat, maka nanti bentuk kuadrat sempurnanya x dikurangi 3 kuadrat. Begitu juga kalau x kuadrat ditambah ax, berarti harus ditambah dengan setengah a dikuadratkan. Nanti bentuk kuadratnya menjadi x ditambah setengah a kuadrat. Bisa dipahami nggih? Untuk lebih jelasnya kita lihat berikutnya. Jika suatu persamaan kuadrat itu sudah berbentuk kuadrat sempurna, maka nanti penyelesaiannya adalah kita menggunakan sifat ini. Kalau 3 kuadrat sama dengan 16, dengan negatif 3 dikuadratkan sama dengan 16, itu artinya bilangan positif atau negatif itu kalau dikuadratkan menghasilkan bilangan yang sama. Sebaliknya, kalau diketahui x kuadrat sama dengan p, maka x itu adalah nilainya plus minus dari akar p. Boleh bernilai positif, boleh bernilai negatif. Begitu juga kalau bentuk kuadratnya x ditambah p kuadrat sama dengan q, maka x ditambah p itu sama dengan plus minus akar q. Artinya x ini boleh plus akar q dikurangi p, boleh negatif akar q dikurangi p. Bisa dipahami ya? Contohnya ini. X kuadrat dikurangi 5 sama dengan 0. Ini berarti x kuadrat sama dengan 5, maka x sama dengan plus minus 5. Artinya penyelesaiannya boleh
positif akar 5, boleh negatif akar 5. Begitu juga yang contoh 2 maupun contoh 3. Kalau yang contoh 3 ini X tambah setengah kuadrat sama dengan 64. Berarti kalau ini dihilangkan kuadratnya, di ruas kanan itu menjadi plus minus akar. X ditambah setengah sama dengan plus minus 8, berarti X-nya 8 dikurangi setengah atau 7 setengah, dan satunya X sama dengan negatif 8 dikurangi setengah atau negatif 8 setengah, berarti penyelesaiannya X sama dengan 7 setengah atau X sama dengan negatif 8 setengah. Itu nanti kedua sifat ini kita gunakan untuk menentukan penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, syaratnya itu koefisien X kuadrat harus 1. Kalau belum 1, harus dibuat jadi 1. Yang kedua, persamaan kuadrat dinyatakan dalam bentuk X kuadrat ditambah MX sama dengan N. Berarti N atau konstantanya dipindah ke ruas kanan. Yang ketiga, kedua ruas ditambah dengan setengah kuadrat dari setengahnya koefisien X. Yang keempat, persamaannya dinyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna X ditambah P kuadrat sama dengan Q. Contohnya, misalnya kita punya persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 4X sama dengan 12. Kita lihat ini koefisien X kuadratnya sudah 1. Bentuknya sudah sesuai dengan bentuk yang kedua ini. Konstantanya ada di ruas kanan. Berarti langkah berikutnya kita tambahkan ruas kiri dan ruas kanan dengan setengah dari koefisien X, berarti setengahnya 4 atau semua ditambah dengan 2 kuadrat ini. Ruas kiri tambah 2 kuadrat, ruas kanan ditambah 2 kuadrat. Kita peroleh bentuknya, yang ruas kiri diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna, X ditambah 2 kuadrat, ruas kanannya ini 12 ditambah 2 kuadrat itu 4, berarti ruas kanannya 16. Nah, bentuk ini kan sudah bentuk kuadrat sempurna. Penyelesaiannya seperti tadi, X ditambah 2 sama dengan plus minus akar 16 atau plus minus 4. Sehingga nilai X-nya 4 dikurangi 2 atau 2, satunya X sama dengan negatif 4 dikurangi 2 atau negatif 6. Jadi penyelesaiannya boleh X1 sama dengan 2 atau X2 sama dengan negatif 6. Kalau ditulis himpunan penyelesaiannya, himpunan yang anggotanya negatif 6 dan 2. Bisa dipahami? Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang berikutnya. Persamaan kuadratnya X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 40 sama dengan 0. Ini koefisien X kuadratnya sudah 1. Tapi bentuknya, konstantanya masih di ruas kiri. Kita pindah ke ruas kanan menjadi bentuk seperti ini. Kemudian kedua ruas ditambah dengan kuadrat dari setengahnya negatif 6. Berarti tambah negatif 3 dikuadratkan baik ruas kiri maupun ruas kanan. Nah, bentuk ini diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. X ditambah negatif 3 dikuadratkan atau boleh ditulis X dikurangi 3 kuadrat. Ruas kanannya 49. Berarti kalau kita hilangkan kuadratnya, X dikurangi 3 sama dengan plus minus akar 49 atau plus minus 7, sehingga kita peroleh X1-nya 7 ditambah 3 itu 10, X2-nya negatif 7 ditambah 3 itu negatif 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya, himpunan yang anggotanya negatif 7 dan 1. Contoh yang lain, misalnya ini, 2X kuadrat ditambah 3X kurangi 9 sama dengan 0. Kita lihat koefisien X kuadratnya 2, belum 1, berarti biar jadi 1 dibagi 2. Semua persamaan kuadrat ini dibagi 2. Kita peroleh X kuadrat ditambah 3 per 2X dikurangi 9 per 2 sama dengan 0. Koefisiennya sudah 1. Ini konstantanya kita pindah ke ruas kanan. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian tinggal kedua ruas ditambahkan dengan setengah dari 3 per 2 dikuadratkan. Setengahnya 3 per 2 itu 3 per 4. Jadi ini ruas kiri maupun ruas kanan ditambah 3 per 4 kuadrat. Ruas kiri diubah menjadi X ditambah 3 per 4 kuadrat. Ruas kanannya dihitung. 9 per 2 ditambah 9 per 16 itu 81 per 16. Berarti X ditambah 3 sama dengan plus minus akarnya ini 9 per 4. Penyelesaiannya X1 itu 9 per 4 dikurangi 3 per 4 atau
6/4 disederhanakan jadi 3/2. X2-nya negatif 9/4 dikurangi 3/4 atau maaf ya ini salah ini. Negatif 12 dibagi 4 itu negatif 3. Jadi penyelesaiannya negatif 3,3/2. Bisa nggih? Nah, itu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat. Berikutnya menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Caranya hampir sama dengan melengkapkan kuadrat, tapi yang kita ubah adalah persamaannya. Jadi ini persamaannya seperti ini. Koefisien X kuadratnya A, berarti semuanya dibagi A. Terus X kuadrat tambah B per A X sama dengan negatif C per A. Berarti ini kedua ruas ditambahkan separuhnya B per 4. B per 2 dikuadratkan. Seperti ini nanti kalian baca sendiri. Kita peroleh rumusnya X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Lah, bentuk yang terakhir ini dinamakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Rumus ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan syarat persamaan kuadratnya kita nyatakan dalam bentuk umum AX kuadrat plus BX ditambah C sama dengan 0. Contohnya ini. X kuadrat tambah 4X sama dengan 12. Kita ubah menjadi bentuk umum, 12-nya pindah ke kiri, nggih. Jadi X kuadrat tambah 4X min 12 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya 4, C-nya min 12. Masukkan ke rumus tadi. Kita buat perhitungannya ini, min 4 plus minus 8 dibagi 2. Berarti X1 min 4 ditambah 8 bagi 2 atau 2. X2-nya min 4 dikurangi 8 dibagi 2 min 6. Peroleh penyelesaiannya 2 atau negatif 6. Contoh yang lain, bentuknya seperti ini. Kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna A. Menjadi bentuk AX kuadrat plus BX plus Y itu menjadi ini. X kuadrat plus 3X min 28 sama dengan 0. Berarti A-nya 1, B-nya 3, C-nya negatif 28. Masukkan ke rumus. Jadi kamu hitung sendiri. X1-nya ketemu min 3 tambah 11 bagi 2 atau 4. X2-nya min 3 dikurangi 11 dibagi 2, min 7. Jadi penyelesaiannya 4 atau negatif 7. Bisa dipahami ya? Mungkin agak susah, perlu waktu ya, perlu latihan. Nanti tolong soal-soalnya kalian coba lagi. Kalau misalnya masih belum paham, bisa ditanyakan. Boleh tanya teman, boleh tanya saya. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.